Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Alhamdulillah, semoga Bu Indah selalu sehat. Amin. Dedenya gimana? Sehat? Alhamdulillah dedenya sehat dalam keadaan aktif Oh sekarang. gitu, baru berapa bulan? Sekarang udah mau menginjak 2 bulan. Oh 2 bulan ya, 2 bulan jalan ya. Baik, Bapak namanya siapa ini Bu Indah? Diperkenalkan dulu. Ya, perkenal ini guru bahasa Inggris. Oh di sini. Masya Allah, luar biasa nih. Namanya Pak Furi. Pak Furi. Iya. Perasaan saya kalau kesini belum pernah ketemu ya? Iya, Baru- mungkin saya di sini di lapangan, Bu. Oh gitu, Ya. baru kali ini. Wah keren banget nih bisa berjumpa dengan Bapak Guru Bahasa Inggris, Master Bahasa Inggris ya Pak. Amin. Nanti saya pengen bercakap-cakap dengan Bapak ya, tapi sebelumnya mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan Bu Endah. Nanti Bapak ikut guru penggerak ya? Insya Allah. Insya Allah. Masih muda, Insya Allah. ya enggak? Insya Allah. Baik, Bu Endah, kita akan mulai pendampingan pada hari ini ya. Bapak ini pendamping terakhir, Pak. Oh, luar Iya, biasa. karena kita kan 6 bulan ya. CDP sekarang kalau kemarin tuh 9 bulan, kalau sekarang 6 bulan, Pak. Gitu. Jadi lebih dipersingkat, dipadatkan. Disingkat ya. Iya. Insya Allah tanggal 1 Juli itu udah panen 7 ya. Karya 7 panen hasil karya gitu. Baik, Bu Endah, pada hari ini kita masuk ke pendampingan 6. Tema pendampingan pada hari ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan ya Bu Endah ya. Tentunya saya akan fokuskan pendampingan pada hari ini. Yang pertama adalah persiapan hasil baca nanti ya di lokal 7, kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi Bu Endah selaku guru penggerak ya yang sudah dibagikan kemarin ya. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah Bu Endah terapkan selama 6 bulan ya, tentunya berdampak kepada murid. Kemudian penilaian aset, nanti diskusi apakah tujuan program yang sudah dikomunikasikan ke warga sekolah ya, nanti juga sama Pak Puri ya, Pak Puri ya. Siap, matur nuwun sangat Pak Puri ya. Baik, kita sekarang masuk di pendampingan awal nih Bu Endah. Bu Endah, selama 1 bulan terakhir ini nih, apa kegiatan Bu Endah dan tugas apa? Maksud dalam capaian terakhir ini apa yang sudah membuat Bu Endah, oh bulan ini aku sudah apa gitu? Jadi proses dalam 1 bulan ini alhamdulillah saya sudah menyelesaikan modul 3.3 yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dari mulai diri, terus eksplorasi konsep, elaborasi, lalu ada presentasi, ruang kolaborasi sampai demonstrasi kontekstual. Nah, sekarang juga masih berproses untuk melakukan aksi nyata. Nah, rencana tindak lanjut ini lanjut aja ya Bu ya. Iya. Jadi rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya itu tentang memimpin dalam pengelola sumber daya. Nanti langkah awalnya adalah menginventarisasi segala daya yang dimiliki. Nah, yang telah dicapai itu ya diantaranya tadi saya sudah membuat program yang berpihak pada murid, yaitu program pengelolaan sampah. Ya, program tersebut nanti dibuat melalui tahap bagja. Baik, bisa luar biasa. Tadi sudah menceritakan bahwa proses yang berjalan selama terakhir ini ada Ibu sudah mempelajari modul 3.3, kemudian Ibu juga sudah pengelolaan program yang berdampak pada murid ya, mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, presentasi dan lain sebagainya. Ibu juga sudah sampaikan rencana tidak lanjutnya ya Bu, karena Ibu sudah membuat program-program yang berdampak pada peserta didik ya, yang kemarin kita di PI 4 ya Bu ya, Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu akan membuat program biotik dan abiotik untuk lingkungan di SMP Negeri 1 Sindang. Kemudian tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ketercapaian program yang berpihak pada murid ya, yaitu pengelolaan sampah dengan tadi tahapan bagja. Masya Allah, ini sangat luar biasa Bu Endah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Bu Endah lakukan nanti menjadi motivasi guru-guru yang lain untuk bisa bergabung dan berkolaborasi dengan Bu Endah. Baik, kita lanjut ke pendampingan inti ya. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Ibu kemarin sudah memberikan
feedback kepada instrumen ya, kepada 5 guru, kemudian 5 siswa dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat nih, apa yang kurang atau yang perlu ditingkatkan nih dari sosok Bu Endah selaku guru penggerak nih? Ceritakan dari responden dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru maupun dari murid. Kalau dari Bapak Kepala Sekolah, feedbacknya itu yang perlu ditingkatkan itu yaitu pertama semangatnya, terus kurang percaya dirinya itu harus ditingkatkan kembali untuk kontribusi menghasilkan pendidik yang baik. Lalu kayak hasil karya dari CGP ini dapat diimplementasikan seperti itu. Kalau dari rekan sejawat, yang perlu ditingkatkan itu adalah menjaga semangat dan konsistensi dalam menjalankan program, lalu terus menggali potensi diri, percaya diri dalam melakukan kegiatan, kerjasama dan kolaborasi antar beberapa pihak terkait, lalu mensosialisasikan program kepada sesama guru. Kalau dari murid, program yang dibuat itu ya semoga tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Itu ya, baik. Tadi Ibu udah sampaikan bahwa yang perlu ditingkatkan nih menurut Bapak Kepala Sekolah adalah rasa percaya diri Ibu nih. Mungkin Ibu sudah punya kompetensi, punya ilmu banyak, tapi rasa percaya diri ini untuk menyalurkan sesuatu ke teman kali ya, mungkin masih minder atau apa, yaitu perlu ditingkatkan ya. Kemudian tadi yang kedua kata Bapak Kepala Sekolah, hasil dari CGP ini nah untuk ditingkatkan lagi ya, di-sharekan lagi, berbagi lagi kepada khususnya guru-guru yang ada di SMP 1 Sindang. Dari rekan sejawat tadi yang perlu ditingkatkan adalah agar Bu Endah menjaga semangat ya, tadi ya, konsisten ya dalam menjalankan program. Jangan kalau orang Indramayu bilang apa itu Pak, ayam-ayam tuh apa tuh Pak, apa tuh kalau misalnya baru-baru tuh apa namanya, lupa tuh. Apalagi sih? Iya apa tuh? Apa ya namanya? Iya tuh. Nah, baru-baru tuh semangat, nanti kesananya sudah down. Jangan seperti itu ya. Jadi tetap semangat walaupun program guru penggerak ini sudah selesai, tapi tetap program dijalankan dengan konsisten ya, tadi kata teman-temannya. Jadi Ibu udah sampaikan muridnya apa sih, dari murid ya, katanya tuh program yang dibuat tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depan program-program yang sudah Bu Endah rencanakan untuk diimplementasikan di SMP 1 tidak mengganggu aktivitas siswa. Baik Bu Endah, selanjutnya adalah apa rencana Bu Endah nih ke depannya untuk yang Ibu akan lakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki nih? Ya, untuk kedepannya insya Allah saya ingin melakukan proses pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Ya, itu selalu membuat kesepakatan kelas sebelum kegiatan pembelajaran, lalu menggunakan keterlibatan murid dalam setiap program seperti suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Baik, Ibu kedepannya Ibu melakukan proses pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid, selalu membuat kesepakatan kelas ya, program-program juga dilaksanakan dengan baik ya. Tentunya Ibu akan melibatkan murid ya Bu ya. Baik, tentunya Bu Endah untuk meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru penggerak nih yang harus Ibu miliki nih, siapa saja yang akan Ibu libatkan? Ya, pasti yang saya libatkan pertama kali adalah Bapak Kepala Sekolah, ya selaku di sini pimpinan. Lalu kemudian ada rekan-rekan sejawat dan juga murid. Nah, tentunya juga akan melibatkan pengajar praktik dan juga fasilitator untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru penggerak. Baik, Ibu tadi sudah sampaikan bahwa untuk meningkatkan Ibu kompetensi Ibu sebagai guru penggerak, Ibu akan melibatkan tentunya Bapak Kepala Sekolah ya kan, kemudian rekan sejawat. Saya mungkin nanti walaupun sudah tidak kesini misalnya bisa lewat Japri ya, mungkin Bapak Didi juga jika Bu Endah ada keperluan atau ada kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan program bisa Japri. Sekarang zaman era globalisasi ya, tidak ada kata susah. Baik, kita lagi tentang perubahan dalam pembelajaran. Nah, Bu Endah nih, setelah Bu Endah menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak nih, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu selaku guru? Saya merasakan bahwa saya ada perubahan ya selama 6 bulan mengikuti pendidikan ini ya, yaitu dapat memahami dan berusaha menerapkan filosofi pendidikan
ya yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid demi kebahagiaan lahir batin murid. Nah, selain itu saya juga lebih memahami sosial emosional baik guru maupun murid, lalu berusaha untuk menerapkan budaya positif, lalu memahami dan menerapkan pendekatan coaching, menerapkan pendekatan coaching untuk menyelesaikan masalah, lalu untuk pengambilan keputusan juga sebagai pemimpin pembelajaran, lalu manajemen berbasis aset dan menerapkan program yang berdampak positif kepada murid. Baik, sangat luar biasa nih Bu Endah ya, Ibu udah merasakan perubahan yang terjadi ya. Ibu sudah memahami seperti apa sih filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan ya seperti budaya positif. Ibu juga akan menerapkan coaching ya untuk dalam menyelesaikan masalah kepada baik itu rekan sejawat maupun kepada peserta didik. Baik, selain itu juga Ibu sampaikan ya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berbasis dengan aset. Masya Allah, keren dan sangat luar biasa nih Bu Endah. Baik Bu Endah, nah kalau tadi kan perubahan untuk diri Bu Endah nih. Nah sekarang selama 6 bulan nih Ibu sudah melaksanakan atau sudah mengikuti program guru penggerak. Nah apa nih yang perubahan yang terjadi pada diri murid Ibu nih selama 6 bulan ini? Kalau saya lihat dari murid di kelas itu, hampir di setiap kelas sekarang sudah mulai membuat kesepakatan kelas setiap dalam memulai pembelajarannya. Lalu sekarang murid itu sudah berusaha untuk menerapkan budaya positif, lalu terlibat sekarang langsung dalam program yang berdampak positif bagi murid seperti suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Baik, tadi Ibu udah sampaikan bahwa murid juga sudah ada perubahan yang sangat luar biasa ya. Tadi Ibu sampaikan bahwa di setiap kelas itu anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas, juga menerapkan budaya positif ya. Tentunya yang dari awal sudah Ibu terapkan ya akan berjalan sampai nanti walaupun Ibu sudah selesai jadi program guru penggerak ya. Baik, matur nuwun sangat nih Bu Endah. Nah sekarang nih satu lagi nih Bu, apa saja nih hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi Bu Endah? Saya banyak belajar ya di sini, dan ternyata selama ini saya banyak melakukan kekeliruan ya, karena yaitu tadi setelah saya mempelajari tentang filosofi pendidikan dan praktik pembelajaran, ada poin-poin yang terlewatkan seperti penerapan kedisiplinan siswa. Saya cenderung melakukannya itu dengan pendekatan pemberian hukuman, yang seharusnya itu sebenarnya tidak dilakukan. Yang harus dilakukan itu adalah penanaman nilai budaya positif. Nah, dari sinilah saya tercerahkan. Baik, tadi Ibu udah sampaikan bahwa selama 6 bulan Ibu cukup puas ya, karena Ibu merasa bersalah ketika ada anak mungkin tidak ngerjain PR Ibu hukum ya. Tapi ternyata setelah Ibu mempelajari modul-modul yang ada di program guru penggerak, Ibu akan sadar bahwa itu salah ya Bu ya. Baik, sangat luar biasa nih Bu Endah. Satu lagi nih Bu Endah, nah kira-kira apa nih yang menantang selama 6 bulan ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Ya seperti yang sudah diketahui oleh Mrs. ya, bahwa selama mengikuti CGP ini saya sedang dalam kondisi yang hamil, lalu berlanjut dalam kondisi menyusui. Nah otomatis dalam mengikuti PGB ini kan energi itu banyak yang terkuras gitu ya, tapi dari situ tuh saya tetap semangat. Nah di samping itu juga ada kewajiban tugas yang harus saya lakukan sebagai tugas pokok saya sebagai seorang guru, lalu sebagai seorang peran saya di rumah, yaitu sebagai istri dan juga ibu dari anak-anak. Tapi saya tetap semangat karena ya itu, saya dapat ilmu dari pendidikan ini. Tuh Pak, keren Pak. Bapak mungkin bisa ya Pak, langsung membayangkan sosok perempuan nih Pak. Perempuan mau mengandung, melahirkan, menyusui, Masya Allah. Terus guru penggerak yang kegiatannya seabrek, kemudian melaksanakan kewajiban sebagai guru di sini ya Pak ya. Masya Allah nih, sangat luar biasa nih. Makanya nanti Bapak harus lebih keren ya di angkatan berikutnya nih Pak. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, semoga Ibu Endah dimudahkan dengan semuanya. Yang penting jaga kesehatan ya supaya Ibu bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Baik, sekarang pemetaan aset ya Bu. Ibu tentunya udah diskusi ya. Sebelum saya ke Bapak, saya mau ke Ibu dulu nih pemetaan aset nih. Bu Endah kan kemarin sudah pemetaan aset berdiskusi ya dengan banyak aktor nih yang terlibat nih, termasuk Pak
Puri ya. Nah, saya mau tanya nih, siapa saja nih yang kemarin Ibu libatkan selain Pak Puri ini dalam mengidentifikasi aset yang ada di SMP Negeri 1 Sindang ini, Bu Endah? Saya melibatkan bapak kepala sekolah, lalu ada kepala tenaga pendidikan, kepala TU, lalu ada juga kepala perpustakaan dan kepala laboratorium, serta rekan-rekan sejawat saya, lalu ada juga beberapa murid. Baik, Bu melibatkan tentunya Bapak Kepala Sekolah ya, kemudian tenaga kependidikan, laboratorium juga Ibu akan libatkan karena itu kan aset ya, Aset. yang mengontrol ya, bagian perpustakaan juga aset ya, buku-buku ya, baik. Nah, terus bagaimana nih proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah nih Bu Endah? Prosesnya seperti apa nih? Jadi pertama-tama ya itu tadi, jadi bersama Wakasek itu kita melakukan pemetaan aset dan juga orang-orang yang bertanggung jawab di bidang-bidang tertentu tadi. Misalnya berdasarkan klasifikasi tertentu, berdasarkan kategori bidang pelajaran, bidang kebutuhan, dan jenis kegiatan. Seperti yang tadi Mrs. sampaikan tuh, kepala perpus, ya di situ kan banyak buku-buku, nah itu bisa menjadikan aset. Lalu laboratorium, olahraga, nah, termasuk Wakasek, sarana prasarana kan, di situ kan kita memetakan aset yang ada di situ. Baik, tadi Ibu yang pertama adalah pemetaan aset bersama Wakasek, kemudian Sarpas juga ya, dan orang-orang yang bertanggung jawab di bidang-bidang yang tadi ya, yang Ibu sudah sebutkan ya, bidang perpustakaan, kemudian laboratorium ya. Baik. Nah, sekarang tentunya Ibu dalam mengidentifikasi aset yang di SMP 1 ini kan luas banget nih Bu Endah, tentunya punya tantangan atau kendala yang Ibu hadapi. Terus bagaimana Ibu mengatasinya nih? Jadi ya itu pasti ada tantangannya, karena kan data yang kita identifikasi itu ternyata bukan data mutakhir. Karena keadaan data real aset itu tidak sama dengan keadaan pemetaan yang dilakukan, karena ya itu tadi kemungkinan hilang, rusak. Lalu dengan berkoordinasi dengan Wakasek bidang sarana prasarana itu melakukan pemetaan aset untuk mengetahui kondisi real di lapangannya seperti apa, apakah masih ada yang masih bisa digunakan atau tidak gitu kan. Lalu melakukan pencatatan inventarisasi aset secara rutin apabila aset-aset tersebut berada dalam masa peminjaman. Baik. Tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa tantangan yang Ibu hadapi ya, antara yang Ibu data dengan realnya itu kadang ada yang kurang sesuai, dan tadi cara mengatasinya Ibu sudah berkoordinasi dengan bagian-bagian yang tadi ya. Baik. Ada tantangan lain Bu selama ini? Ya cuma itu sih kayaknya. Baik. Bagaimana pesan Ibu Indah nih ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah SMP yang sangat luas dan sangat luar biasa nih? Kalau perasaan saya sih alhamdulillah senang ya, karena kan itu kan digunakan sebagai modal dan kekuatan dalam melakukan program tertentu ya. Jadi saya begitu mengetahui ternyata sekolah ini memiliki aset-aset apa saja dan apa yang tidak ada dan apa aja yang masih ada, dan alhamdulillah yang saya tahu di sini banyak yang masih baik dan bisa digunakan. Baik, tadi Ibu ya tentunya senang ya Bu, bangga ya sudah bisa mengidentifikasi aset yang ada di SMP Negeri 1 yang mungkin tadinya aset tuh orang taunya mah barang ya, ternyata kan manusia juga aset ya kan, kemudian budaya yang ada di sini juga aset ya Bu Indah ya. Baik, nah sekarang apa pertimbangan Bu Indah dalam menentukan sumber daya yang dari sekolah nih? Jadi pertimbangan itu adalah kebermanfaatannya, kegunaannya dari sumber daya sekolah itu. Ya contoh aja kayak misalnya kebersihannya, seperti sapu gitu, sapu lidi itu kan untuk kebersihan. Lalu ya masih banyak lagi ya pertimbangan untuk menentukan sumber daya sekolah ini. Baik, intinya mah Ibu dalam menentukan sumber daya yang di sekolah ini ya berdasarkan kebermanfaatnya untuk siswa ya. Baik, terakhir nih sebelum saya ke Bapak Puri ini, apakah terdapat hal lain nih yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang Bu Indah belum temukan dalam proses yang berlangsung selama 6 bulan ini? Sepertinya sih kayaknya ada kali ya. Gimana Pak?
kayaknya sih ada gitu. Cuma sejauh ini kayaknya sudah ditemukan semua, insya Allah ditemukan semua dengan Pak Furi, dengan yang lain itu saat kita berdiskusi itu sudah dipetakan semua. Baik, terima kasih banyak Bu Enda. Mungkin tadi yang mungkin pemanfaatnya kali ya dimaksimalkan kali ya. Baik, terima kasih banyak. Saya coba ke Pak Puri nih. Ya. Pak Puri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Sehat? Sehat. Masya Semoga Allah. Ibu juga tetap sehat. Amin. Pak Puri guru bahasa Inggris ya? Betul. Ngajar kelas berapa aja nih Pak? Kelas 8. Oh kelas 8 aja? Ya. Oh, udah lama di sini Pak? Dari 2007 Bu. Wah lumayan ya. Iya. Diangkat pertama PNS sepertinya ya? Belum. Hah? Masih honor? Masih honor Ibu. Diangkat PNS tahun? Belum diangkat PNS. Semoga belum nanti diangkat. Amin. Semoga nanti masuk P3K ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doain. Amin. Terima kasih Baik, Ibu. ya sama-sama. Bismillah, insya Allah Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang serius kerja ikhlas cerdas, insya Allah Pak. Amin. Baik Pak, kemarin kan Bapak diminta untuk membantu Bu Endah nih dalam mengidentifikasi atau menemukan aset yang ada di sekolah nih Pak, atau sumber daya yang ada di sekolah nih. Bagaimana prosesnya yang mungkin beda ya ketika Pak Puri tolong dong bantu, mengidentifikasi sumber daya di sekolah. Nah proses seperti apa nih menurut Pak Puri nih, apa yang proses seperti yang Bapak lakukan kemarin nih? Pertama itu ya kita koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan Wakasek, karena di sini juga ada Wakasek kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana. Karena ini ada tentang yang namanya sumber daya yang lebih utamanya adalah fisik, maka kami juga berkoordinasi dengan Bapak Zamuri karena beliau adalah sarpras di bidang itu. Nah di sini alhamdulillah Ibu, kalau kita lihat dari fisik satu sindang ini termasuknya lengkap dan itu juga bisa dibilang sering digunakan oleh guru mata pelajaran. Itu bukan cuma hanya labnya saja Ibu, termasuk juga di perpustakaan. Itu alhamdulillah dengan adanya gedung baru yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada kita, anak-anak tuh lebih semangat untuk mendatangi perpustakaan karena memang salah satu kunci utamanya adalah ini luar biasanya sekolah kita ini perpustakaan didekatkan dengan kantin Bu. Jadi dengan seperti itu anak-anak yang bisa dibilang setelah mereka makan, setelah mengetahui ada perpustakaan dekat, mereka akhirnya datang berkunjung di sana. Sambil baca sambil makan ya Pak. Itu malah jadi kayak enggak, maksudnya jadi enak, relax gitu ya Pak ya. Betul. Nah di situ akhirnya kita melakukan pendataan juga kepada anak bagaimana dengan perpustakaan. Mereka asik setelah mempunyai perpustakaan yang lebih dekat. Kemudian juga kita selain di bidang itu Bu, ada yang namanya fisik di bidang keagamaan. Nah kita juga punya musola itu aktif sekali alhamdulillah. Setiap duhur kita selalu mengadakan yang namanya sholat duhur. Itu sholat wajib sekali. Bahkan kami sama Bu Enda dan teman-teman juga selalu ngomong lah ya di toa itu. Ayo silahkan. Yang pertama kita utamakan laki-laki dulu Bu. Betul. Laki-laki dulu. Setelah laki-laki, anak laki-laki sholat, anak perempuan istirahat dulu. Nah setelah itu ada pergantian. Tapi bagi anak perempuan yang ngebet ingin sholat, maka disiapkan yang namanya bangsal. Oh di bangsal. Ya. Karena anak laki-laki juga termasuknya sholatnya luar biasa Bu. Jadi tempat itu bisa dibilang penuh. Dan selain di situ juga untuk keagamaan kita setiap hari, setiap pagi dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu itu ada sholat duha Bu. Rutin tiap pagi ya Pak? Setiap pagi. Jadi karena itu waktu itu kan pemerintah daerah mengadakan yang namanya mewajibkan wajib mengaji 15 menit sebelum bekerja ataupun sebelum belajar. Maka ini salah satunya adalah cara yang paling efektif. Jadi anak-anak tuh mengaji di lapangan, setelah mengaji lalu melanjutkan dengan sholat duha, selesai sudah kembali kelas masing-masing. Seperti itu Bu. Untuk yang namanya keagamaan ya alhamdulillah sampai saat ini banyak orang tua yang menyekolahkan ke SMP atau sidang
itu termasuk daya tariknya di situ. Oke, maka ada Keagamaan. juga DTW-nya tuh Pak yang Iya, karena DTW-nya ada, Bu. DTW itu tidak dimiliki oleh SMP lain. Iya, betul. Modal Aset kita juga Betul, karena ya, sumber aset. daya sekolah ini termasuknya luar biasa. Ketika sekolah lain diberikan yang namanya DTW, Mm-mm. mereka akhirnya runtuh, Mm-mm. berhenti tengah jalan, tapi di SMP Sindang masih berjalan sampai sekarang, memiliki kurikulum yang bisa dibilang sampai dari provinsi Bandung tahun berapa itu datang ke sini untuk mengecek apakah betul bahwa kurikulum di DTW itu berjalan dengan benar. Itu termasuk aset ya Pak, Aset itu. keagamaannya. Iya. Baik. Luar biasa. Jadi kalau setelah kita simpulkan bahwasanya untuk sumber daya sekolah, alhamdulillah kita sudah memiliki dan bisa dibilang maksimal ya. Iya. Baik. Tadi Bapak udah ceritakan banyak ya tentang fisik ya, dari mulai perpustakaan yang sudah didekatkan dengan kantin ya Pak, supaya anak-anak itu have fun ya. Have fun, iya. Ya, kemudian Bapak tadi cerita juga musola yang sangat luar biasa. Kemudian tadi tiap pagi juga aset digunakan ya lapangan Iya. tuh ya Pak untuk Lapangan, berdoa iya. bersama ya. Barangkali selain itu ada lagi Pak yang belum ditemukan misalnya atau apa misalnya? Untuk saat ini saya ngobrol kami ngobrol dengan Pak Jamuri, kalaupun nanti ada sumber daya sekolah yang belum ditemukan, mungkin kita juga akan diberikan kesempatan untuk berembuk lah, Iya. supaya mencari mungkin ada lagi yang kita bisa angkat gitu. Laboratoriumnya gimana Pak? Laboratorium Laboratorium IPA itu termasuknya lengkap, Bu. Ya, sudah lengkap, dan di situ karena ada gudangnya juga, jadi ada penyimpanan gudang sehingga ketika selesai penggunaan anak-anak wajib mengembalikan lagi agar tidak tercecer dan nggak rusak. Jadi kalau dilihat di sana ya Bu ya, IPA tuh termasuknya lengkap. Dulu kalau setiap ujian sekolah anak-anak itu ada yang namanya praktek tuh Bu. Di situ anak-anak senang sekali, saya lihat juga anak-anak tuh ketika berada di lab IPA itu anak-anak tuh antusias Bu, karena mungkin Betul. mereka hanya tahu teori, Betul. tapi setelah dilihatin ini loh yang namanya mikroskop, oh ini yang namanya mikroskop, mereka senang mencari apa seperti itu. Ada juga ada tuh yang contoh-contoh tuh ya, Iya. yang dimasukin situ, antusias sekali Bu anak-anak tuh. Kemudian namanya listrik itu loh, yang Iya. positif negatif, ketika lampu loh kok ini bisa nyala, kok ini enggak, akhirnya mereka nalarnya keluar gitu. Baik. Bapak udah cerita panjang lebar ya, Iya. lab dan segala-gala. Inilah bahasanya Bapak tentunya guru bahasa Inggris nih. Iya. Ada lab bahasanya nggak Pak? Ini? Lab bahasa itu dulu ada Bu, Hmm. ada, cuma karena tadi lab bahasa itu dulu kan ada di sana, kemudian setelah itu banyak yang rusak Bu. Jadi ketika banyak yang rusak akhirnya jarang yang pakai. Ketika jarang dipakai ya sudah di sana digunakan untuk kelas akhirnya. Gitu. Ya. Baik. Jadi kalau untuk lab bahasa itu bergabung dengan lab komputer ya Bu. Untuk listening itu ya. Ya, untuk karena listening di ya, kita Pak, ya. itu termasuknya SMP dengan lab komputer terbanyak Bu. Kita punya 3 lab. Ada Komputer tiga. itu ya. Ada lab 1, lab 2, lab 3. Dan ini juga sering digunakan untuk asesmennya Iya, SD ya. SD ya. SD datang ke sini untuk SD, mengikuti SMP. Ikut bersama dengan kita. Yang asli dan kelas 5 Iya, itu ya. asli. Baik nih Pak Puri, sangat luar biasa nih Pak. Tentunya Bapak tadi ya sudah membantu Bu Endah dalam mengidentifikasi aset dan membantu Bapak kepala sekolah dan juga sekolah aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 nih. Tentunya Bapak punya kendala atau tantangan apa yang Bapak hadapi nih, tantangan apa atau kendala apa dalam ketika Bapak mengidentifikasi aset itu? Ya, tantangannya sih kalau kita lihat dari pembicaraan dengan sarana prasarana itu, bagaimana kita menjaganya Bu. Kalau kita lihat yang namanya anak, kita Iya, seperti itu. selalu aja yang namanya anak-anak itu kadang-kadang ada lupanya, Ada bahkan lupa. adanya yang paling parahnya itu adalah anak-anak nggak tahu yang namanya itu adalah listrik, dan mereka bermain-main dengan listrik. Di sini kadang-kadang kita harus berhati-hati kan Bu. Betul. Iya. Anak-anak ini jangan apalagi yang namanya komputer. Komputer kalau CPU ada di bawah, makanya sekarang kita pindahkan ke atas. Karena beberapa kali kita kerusakan yang namanya itu nggak disengaja Bu, nggak disengaja sama anak-anak. Jadi anak-anak tuh mungkin dia sedang melakukan lututnya tuh menghajar ke CPU, Sehingga menjadi sehingga akhirnya kerusakan dan sebagainya.
Ya itu tantangan buat kita karena anak-anak tuh sekarang tuh luar biasa, pokoknya luar biasa anak sekarang tuh. Kalau anak dulu kan kita tinggal prototipe aja juga mereka sudah takut. Sekarang mah dengan omongan aja anak-anak tuh masih itu tantangan itu. Tantangannya Bapak tadi sudah sampaikan bahwa tantangannya adalah anak-anak ya Pak, terus Iya. Bapak tadi menjaga bagaimana cara menjaga aset Iya, itu ya supaya menjaga aset. kebermanfaatnya lama. Betul, Bu. Nah untuk mengatasi itu apa yang akan Bapak lakukan nih supaya siswanya bisa mengerti dan bisa menjaga juga nih? Nah kalau itu kita kerjasama dengan guru PAI supaya nanti ada penanaman kepada anak-anak itu bahwasanya termasuknya ada pahala juga yang namanya menjaga walaupun itu bukan milik kita tapi milik sekolah, tetapi juga ada yang namanya saling memiliki begitu Bu. Kita ngobrol bersama dengan guru agama, maksudnya ditekankan untuk akhlak bahwa yang namanya barang itu bukan hanya milik sendiri yang harus dijaga, tapi juga milik sekolah gitu. Baik, Bapak tadi sudah sampaikan bahwa tantangan yang dihadapi adalah menjaganya kan. Kemudian anak-anak kan tadi ya seperti Bapak ceritakan mengatasinya itu Bapak berkolaborasi dengan guru agama untuk memberikan siraman rohani ya Pak. Iya, betul. Mungkin juga dengan guru kelas ya Pak ya Iya, supaya dengan wali ada kelas ya. kerjasama ya karena menjaga itu bukan hanya untuk guru ya tapi Betul. siswa juga harus menjaga. Baik Pak Puri nih, ketika Bapak berhasil nih mengidentifikasi sumber yang di sekolah, bagaimana perasaan Bapak nih? Senang sekali Bu. Senang sekali. Iya. Senangnya karena yang tadinya saya sama Ibu Endah cuma ngebantu Bu Endah aja, tapi akhirnya dari situ informasi yang kita dapatkan dari Wakasek dan dari kepala sekolah kan akhirnya kita tahu di sini loh yang namanya kelebihan kita, di sinilah kekurangan kita, bagaimana caranya kekurangan ini kita tutupi ataupun kita maksimalkan supaya kekurangan itu berkurang, lebih optimis lebih gitu. optimal pokoknya Bang Optimal. gitu. Baik, tentunya sangat senang sekali ya Iya, dan rasa puas ya Pak Iya. jika kita bisa membantu sekolah, membantu Bu Ida dan membantu kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah ya. Betul. Baik, Pak Puri, tentunya Bapak punya pertimbangan nih dalam menentukan sumber daya di sekolah. Pertimbangan apa nih yang Bapak gunakan dalam menentukan ini loh sumber yang dimiliki sekolah? Kalau untuk pertimbangan kayak gitu, karena saya seorang guru, Betul. jadi saya tuh sebenarnya mah lebih condongnya menyerahkannya kepada di sana, karena sebagai guru saya bisa dibilang bukan pengambil keputusan Bu. Jadi kembali lagi kepada dari Wakasek, kalau kita hanya ketika ada perintah dari beliau-beliau ini, maka kami akan menjalankan seperti itu. Gitu. Ya. Baik. Nah, adakah hal lain nih yang dapat dijadikan sumber daya sekolah nih yang belum Pak temukan? Misalnya Bu Ina tadi bilang sudah ditemukan, barangkali ada yang belum. Saya kemarin sempat lihat gedung yang masih kosong tuh Pak ya, yang samping ruang TU yang belakang itu. Nah, itu kan aset ya yang masih belum dimaksimalkan dan belum manfaatnya ya Mas Tru. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa nih Pak. Menurut Pak Puri ini seperti apa nih? Ya kalau untuk di sana saya juga sudah bertanya kepada senior-senior di sini, Pak Bu ini bagaimana dengan bangunan seperti ini? Mereka jawabannya adalah itu bukan kewenangan kita, karena itu adalah cagar budaya, sehingga sekolah sendiri nggak berani mengutak-atik gitu Bu. Karena memang di situ kalau kita merubah ataupun mencoba untuk melakukan suatu hal kemudian takutnya nanti salah. Dan kita tuh disitulah kita tapi itu pun takutnya aset punya sekolah juga. aset Bu. Aset, Iya. ya. Ya, Karena itu bentuknya gedung tua sih ya. gedung tua, jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh di apa-apain. Itu kosong dalamnya ya. Kosong Bu. Tapi ada, saya lihat di ada sedikit kayak barang-barang Antik. bukan koperasi atau Oh itu koperasi, yang tadinya mau ditaruh di situ koperasi. iya, mau dimanfaatkan. Yang digabung dengan kantin tadinya Bu, koperasi di situ. Cuma karena tadi pertama udah meninggal. Iya, meninggal terus Meninggal. COVID deh. Ya, waktu itu COVID, tuh. jadi masih tertutup. bisa tutup. Insya Allah nanti mau RAT ya. Iya. Itu insya Allah akan digunakan kembali. Digunakan kembali. Iya, dimanfaatkan kembali kebermanfaatannya Ya, mungkin Pak. dengan adanya tadi koperasi bisa koperasi hidup, itu. mungkin Iya. di sana bisa mulai diberesin. Diberesin lagi. Supaya gedung yang segitu megahnya dipakai ya Pak ya, Iya, Bu. digunakan kebermanfaatnya ya. Oke.
Baik Pak Puri, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Semoga Ibu amal ibadah Bapak Amin. dalam membantu Ibu Endah selaku guru penggerak. Semoga nanti Bapak juga segera diangkat PNS. Amin. Diangkat P3. Tapi sudah ini ya kemarin pemberkasan untuk P3. Sudah, non ASN. Non ASN, alhamdulillah. Tapi saya masih P1 Bu, alhamdulillah. Satu tuh katanya tinggal menunggu saja. Ya, nah, alhamdulillah tuh Pak, ada angin segar Iya. ya. Kemarin pemberkasan ya untuk Non ASN itu. ASN ya, Iya. yang sertifikasi. Bukan, Sertifikasi. itu PPG teman. PPG ya, PPG. PPG. Ya. Oh nanti ya. Iya. Oke. Belum ada informasi selanjutnya. Baik, semoga nanti dimudahkan dan dilancarkan Amin. segalanya ya Pak. Apa yang menjadi hajat Bapak dikabulkan Allah. Amin. Amin. Saya balik ke Bunda sebentar ya Pak. Iya. Baik Bu Endah, sekarang kita akan persiapan Painasi Belajar nanti ya. Nah, nanti kan kita akan di Loka 7 nih Bu Endah ya untuk Painasi Belajar. Nah, apa ide Bu Endah nih untuk persiapan Painasi Belajar di Loka Karya 7 nanti? Jadi nanti pas panen karya di Loka Karya 7 ya saya sih punya idenya itu ya insya Allah ya ingin memamerkan tentang hasil belajar siswa gitu ya. Nanti bekerja sama dengan guru seni, ingin mendesain secara menarik, memanfaatkan momen-momen seperti hari ulang tahun sekolah atau program kegiatan fakultas seni. Jadi menyiapkan portofolio hasil belajar seperti kayak kesepakatan kelas, seperti hasil karya anak-anak, siswa gitu. Baik, Ibu sudah siapkan ya dari sekarang ya. Ibu akan bekerjasama dengan guru seni karena saya lihat kemarin di pentas seni tuh Pak waktu hari di disabilitas ya itu SMP 1 sangat luar biasa itu. Oh, iya. Insya Allah Alhamdulillah. keren itu tuh, Insya Allah anak-anak yang sangat percaya dirinya sangat luar biasa. Baik, selain itu apalagi Bu Indah yang akan selain hasil karya siswa, dokumen-dokumen, apalagi kira-kira yang akan Ibu siapkan di nanti Loka Karya 7? Ya itu paling nanti seperti kayak hasil riset proyek yang P5 yang waktu dikerjakan oleh murid ya. Ya seperti ada juga saya ingin menampilkan lukisan di sini kan banyak lukisan-lukisan karya siswa gitu ya. Terus ada karya seni yang 2 dimensinya, 3 dimensinya seperti itu. Ya seperti itu sih yang Hasil karya siswa Ibu akan bawa semua yang dipajangkan di sana Iya. ya. Baik. Terima kasih nih. Nah nanti kan gini Bu, di Loka Karya 7 nanti ada perwakilan dari masing-masing kelas itu 3 orang CGP. Nah, andai Ibu diminta teman ditunjuk nih sebagai penyaji nih ya. Nah materi apa yang akan Ibu bagikan ke peserta nih? ya paling materinya tentang hasil yang dari CGP itu ya. Ya dipilih apa yang kira-kira Ibu akan sajikan nih? Ya paling saya pengennya yang di modul pertama tuh 1.1. tentang 1.1 Apa itu? yang tentang filosofi pemikirannya dari Baik. Nanti Ibu akan siapin PPT ya untuk modul 1.1 ya untuk berbagi kepada teman yang lainnya. Baik Bu Endah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Bu Endah persiapkan untuk Loka 7 nanti dimudahkan dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan Ibu juga selalu sehat dan jaga kesehatan. Amin. Karena memang harus ngurus didik, menyusui dan lain-lain. Harus benar-benar dibagi ya. Jaga stamina ya, jaga kesehatan. Semoga Ibu disehatkan terus ya sama Allah, Amin. dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Mohon maaf karena ini pendampingan terakhir. Barangkali selama pendampingan 1 sampai 6 ini saya banyak salah atau Sama-sama, mengganggu sama di sini Mrs. kegiatan Iya. Bu Endah, saya mohon dimaafkan. Saya juga minta maaf ya Mrs. Barangkali selama ini saya banyak menyusahkan Mrs. dalam hal tugas yang terlambat barangkali atau penyampaian yang kurang berkenan, ya mohon maaf. Sama-sama. Pak Puri, makasih banyak ya atas Terima kasih, Pak Puri. bantuannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.